Senang sekali ini hari ketemu aku jumpa lagi. Semoga semua ada sehat dan hidup baik. Beta pendeta Leni Ganaman Sopu, beta melayani di kantor Sinode Gemit. Nah, ini hari baik, beta mau kembali ajak ketong dengar firman di acara Wasiat Kekal versi bahasa Kupang. Sebelum dengar Tuhan pun kehendak, mari ketong berdoa, minta Tuhan pimpin dan tuntun ketong semua. Mari ketong berdoa. Tuhan Allah, ketong Tuhan pu anak-anak, dan ketong mau dalam jalani ini hidup, ketong selalu bisa dengar Tuhan pun kehendak, Tuhan pun mau. Karena ketong mau ketong pu hidup bisa bikin Tuhan pu hati jadi senang. Tolong ketong deh roh barisi, roh pengertian, supaya ketong mengerti dan bisa bikin Tuhan pu kehendak semua di ketong pu hidup. Kan Tuhan Yesus ketong berdoa, amin. Bapak saudara dong, renungan ini hari pun judul manis di bibir, mapait di hati. Bacaan dari Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayat 9. Nah, jadi ketong pusat perenungan di Matius pasal 18 ayat 8. Kita baca kasih ketong dari Alkitab terjemahan bahasa Kupang. Di pembunyi, ada orang yang puji sang beta cuma dengan mulut sa, masonde dengan hati. Saudara dong, ada ungkapan bilang lain di bibir, lain di hati. Pasti mama, bapak, saudara, dan anak-anak sudah pernah dengar ini ungkapan. Artinya, apa yang orang ucap belum tentu sama dengan apa yang di depo hati. Kadang kalau orang omong rasa kayak manis, mamati di kota pun telinga. Tapi depo hati itu ada penuh dengan benci orang, ada malas untuk baik pun. Padahal ketong semua butuh untuk semua orang jujur. Harus sejalan apa yang ada di hati dengan apa yang diomongkan. Harusnya apa yang di hati itu yang dia omong. Orang yang konsisten dan sudah pura-pura itu orang yang punya integritas. Dan jemaat cerita kalau Tuhan Yesus cercain nih orang Farisi ahli Taurat dong. Memang kalau soal tekun dan baking iko hukum Taurat, maka usah ragu lah dengan dong. Tapi dong hanya jago hafal hukum Taurat. Apa yang dong tahu hanya sebatas di kognitif. Tapi kalau soal hati, hidup berubah, maka sonde sama sekali. Hukum Taurat yang dong pelajari sonde sentuh efeksi sama sekali. Dan tentu saja sonde sentuh psikomotorik dong sama sekali. Yang bisa dorong dong supaya ada perubahan sikap hidup jadi lebih baik. Model begitu ketong bisa lihat di cara dong tafsir dan lakukan hukum Taurat iko dong pung selera dan kepentingan. Jadi dong tuh pintar muliakan Tuhan pakai dong pung bibir, tapi dong pung hati jauh dari Tuhan. Dong pung bibir manis, mau dong pung hati pahit memati. Dia pun soal adalah lingkungan sekitar ketong tuh butuh orang-orang Kristen yang berintegritas dan bukan sekedar bikin gaya pencitraan Kristen. Maka beta ajak ketong semua untuk muliakan Tuhan dan pakai hidup hari-hari. Baking sedemikian rupa sampai ketong pun isi hati dan tindakan jadi benar di Tuhan pun mata. Mari ketong ubah. Biar manis di bibir, manis di hati, manis di pikir, manis di tindakan. Demikian renungan untuk ketong ini hari. Mari ketong berdoa. Tuhan Allah, ini ketong pun hati, ketong pun bibir, ketong pun pikir, ketong taruh semua di Tuhan pun hadapan. Tuhan Allah tolong sempurnakan ketong supaya ketong bisa muliakan Tuhan di seluruh hidup ketong dan ketong pun laku sikap hari-hari yang keluar dari hati yang selalu sayang dengan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus ketong berdoa, amin. Ma Bapak Saudara dong, kita mau minta ketong semua kalau bisa tolong like, subscribe, dan bagi kasih orang lain ini video-video dong. Karena dengan begitu mama bapak suami bagian dalam pelayanan pekabaran Injil sama dengan YKB. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.